Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di video kali ini saya akan mereview sepeda yang baru saja dirakit, yaitu sebuah sepeda hibrid. Sepeda hibrid ini part-partnya menggunakan part-part road bike seperti frame, wheel set maupun group set. Tapi kalau road bike untuk handlebar menggunakan drop bar, sedangkan ini saya merakit dengan menggunakan flat bar. Sedikit cerita kenapa saya merakit sepeda hibrid ini. Sebelumnya saya biasa goes dengan sepeda lipat, tetapi semakin kesini teman-teman goes di kantor pada berpindah haluan ke sepeda yang lebih besar, seperti road bike maupun gravel bike. Maka agar saya tidak ketinggalan kalau goes dengan kawan-kawan, saya mencoba merakit sepeda road bike juga, tetapi karena masih newbie untuk road bike, saya putuskan menggunakan flat bar agar tidak terlalu kaget, dan mungkin nanti kalau sudah terbiasa dengan sepeda roda besar, saya kepingin juga untuk mencoba menggunakan drop bar. Untuk pilihan frame yang saya gunakan untuk merakit sepeda ini adalah Moso 792 Pro. Kemudian part-part apa saja yang digunakan di sepeda ini, mari kita review satu persatu. Dari yang besar-besar dulu, yang pertama adalah frame. Saya menggunakan frame Moso 792 Pro karena saya melihat review-review bahwa Moso 792 Pro ini adalah frame berbahan alloy, tetapi jenis alloy yang ringan. Seperti yang kita lihat di sini, yang digunakan ini adalah Alu 7046. Ini termasuk jenis aluminium yang lumayan ringan. Ini saya pilih size-nya ukuran L atau 50 cm situpnya. Dan ini pas banget untuk saya dengan tinggi badan saya 171 cm. Untuk ukuran L ini berat dari framenya hanya sekitar 1,2 kg. Dan menurut saya ini sangat ringan sekali untuk ukuran frame alloy. Tidak kalah ringan dengan frame-frame karbon, tetapi tentunya karbon yang biasa, bukan karbon yang super light. Karena untuk karbon yang super light mungkin beratnya bisa hanya 700 graman. Oh iya, untuk frame 792 Pro ini sekarang cukup sulit untuk mendapatkannya, karena sejak booming sepeda kali ini, semua sepeda maupun part-part sepeda susah dicari karena toko-toko pada kehabisan stok. Kalau nggak salah, 792 Pro ini ada 3 pilihan warna, yaitu warna kameleon, warna merah, dan warna hijau. Saya coba browsing-browsing kemarin di marketplace, dan akhirnya dapat frame warna hijau ini dengan harga yang masih lumayan wajar. Untuk frame ini adalah yang seri Galaxy Legend, dimana Galaxy Legend ini ada glitter-glitternya gitu dengan motif bintang-bintang. Ini kita lihat. Untuk frame ini menurut saya cukup bagus pengecatannya, dan las-lasannya juga sangat rapi. Ini sambungan antar bagiannya sudah smart welding, dimana tidak kelihatan sambungannya. Mungkin hanya di bawah ini saja yang belum smart welding. Untuk bottle cage, saya menggunakan Bontrager XXX, ini lumayan ringan,
beratnya hanya belasan gram saja. Untuk forknya ini bawaan Muso, bahannya karbon dan cukup ringan, hanya sekitar 400 gram saja beratnya. Ini ada tulisannya high strength carbon. Dengan kombinasi frame alloy dan fork, total berat sekitar 1600 gram. Dan menurut saya ini sangat ringan dan cukup stiff untuk digunakannya. Untuk headset, ini juga sudah yang model taper dan sudah menggunakan internal kabel. Kemudian ke bagian wheelset. Untuk wheelset saya menggunakan wheelset alloy. Ini dari Novatec Sprint. Kenapa saya pilih wheelset ini? Karena frame 792 Pro ini menggunakan pengereman jenis rim brake. Maka saya cari yang lebih mudah perawatan wheelsetnya untuk rim brake, yaitu cari yang bahannya alloy. Dan Novatec Sprint ini sangat ringan, beratnya tanpa quick release dan rim tape sepasang depan belakang tidak sampai 1,4 kg. Ini sangat ringan sekali menurut saya untuk wheelset bahan alloy. Dan memang untuk Novatec Sprint ini memang profilnya low profile, dan ini katanya sangat enak untuk digunakan sebagai wheelset sepeda climber untuk nanjak gitu. Wheelset ini saya padukan dengan ban luar Continental GP5000 ukuran 700x25C. Ban GP5000 ini saya pilih karena beratnya cukup ringan dengan TPI lumayan tinggi, yaitu sekitar 330 TPI, jadi cukup ringan kalau untuk sedikit ngebut. Untuk ban dalam saya menggunakan ban Maxxis Ultralight. Coba kita lihat seberapa loncer untuk wheelset Novatec Sprint ini. Lumayan loncer ya. Kemudian untuk handlebar saya menggunakan Pro XCR dengan panjang 58 cm. Untuk flat bar ini juga cukup sedikit pilihannya, karena flat bar yang size 31.2 mm rata-rata punyanya MTB yang panjang-panjang, yang biasa untuk downhill maupun all mountain, sekitar 68 sampai dengan 78 cm. Saya coba browsing, ketemulah flat bar ini dengan size 31.2 mm dan panjang 58 cm. Tidak terlalu panjang agar enak handlingnya untuk dipakai di jalan raya dengan kecepatan sedikit ngebut. Kalau di MTB biasanya menggunakan ini untuk tipe cross country. Untuk handlebar Pro XCR ini cukup ringan dengan bahan karbon, berat sekitar 112 gram saja. Untuk cyclocom saya menggunakan Garmin 1030 Plus. Yang mana cyclocom ini sangat nyaman
dengan layar yang lebar sehingga bisa menampilkan banyak informasi parameter bersepeda dalam satu layar. Ini kita lihat ada beberapa parameter. Di situ ada timer, distance, ada heart rate. Kebetulan saya juga lagi sengaja saya pakai heart rate sensor. Itu bisa kita rubah juga dalam bentuk grafik maupun angka. Kemudian ini ada speed, kemudian ada cadence. Coba kita coba. Untuk speed dan cadence-nya sepertinya belum sinkron, perlu disinkronize dulu. Di sini juga ada fitur Climb Pro yang mana secara otomatis menunjukkan tingkat dan sisa kenaikan ketika kita sedang bersepeda menanjak mengikuti rute atau jalur. Kemudian juga ada peta juga, peta navigasi. Demikian. Ini di bawah stem juga saya pasang spacer yang mungkin cukup tinggi. Ini 7 cm. Dengan harapan posisi riding lebih rileks dan tidak terlalu membungkuk. Kalau nanti dirasa kepanjangan, ini masih bisa dipotong lagi untuk mendapatkan posisi yang lebih tepat. Untuk stem saya menggunakan karbon, mereknya Kenet. Ini ukuran 10 cm, angle-nya 6 derajat. Stem ini juga sudah menggunakan baut titanium. Kelihatan baut titanium. Kemarin saya timbang dengan baut-bautnya hanya sekitar 130 gram. Untuk shifter menggunakan shifter 2x11 speed. Ini tipenya Shimano RS 700 dan brake lever menggunakan brake lever MTB yaitu Shimano XT yang dipadukan dengan kaliper Ultegra R8000 untuk rim brake. Untuk hand grip, saya memilih hand grip fabric karena ini cukup ringkas dan ringan tentunya. Untuk perkabelan menggunakan Jaguar. Untuk grup set, ini saya memakai copotan bekas salah satu sepeda lipat saya, yaitu Shimano 105. Untuk FD ini juga sama 105, RD juga 105. Untuk crankset ini 105 dengan ukuran chainring 5339
dengan panjang arm 170 mm. Untuk pedal menggunakan pedal quick release yang biasa digunakan di sepeda lipat. Kenapa saya tidak menggunakan pedal klit? Karena saya masih tahap penyesuaian dan mungkin nanti sewaktu-waktu kepingin juga untuk bisa menggunakan pedal klit juga. Untuk pedal ini menggunakan merek Aseofix dengan bahan alloy dan ada karbonnya di bodi pedal. Ini kelihatan karbonnya, dan axle-nya ini di sini bahan titanium. Pedal ini cukup ringan, sepasang kanan kiri beratnya hanya 180 gram. Untuk rantai dan sprocket juga mengambil copotan dari sepeda lipat saya. Sedangkan untuk sprocket ini menggunakan decaf 11 speed, ukurannya 1136T. Ini cukup berat sprocketnya, sekitar 465 gram beratnya. Saya menggunakan sprocket 1136 ini agar enak kalau dipakai nanjak untuk mengimbangi centering yang ukuran kecilnya 39. Kemudian untuk seat postnya menggunakan seat post karbon ACM. Ini lumayan ringan, beratnya hanya 190 gram, dan sadelnya juga menggunakan sadel ACM juga, beratnya 108 gram. Secara keseluruhan kemarin saya timbang sepeda ini sekitar 7,5 gram tanpa cyclocom dan bottle cage. Untuk sepeda alloy 7,5 kg ini cukup ringan menurut saya. Sebenarnya masih bisa ditekan mungkin sampai di bawah 7 kg dengan mengganti group set, terutama bagian sprocket yang mana sekarang pakai sprocket decaf beratnya hampir setengah kilogram. Tapi dengan 7,5 kg ini sepertinya juga sudah cukup untuk sedikit climbing, apalagi untuk jalan datar. Oke, demikian review singkat dari sepeda hybrid Moso 792 Pro yang baru selesai rakit ini. Apabila ada yang salah-salah ataupun ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. Dan apabila teman-teman menyukai review kali ini, bisa like, komen, dan subscribe agar saya juga semangat untuk membuat review-review sepeda lagi. Sekian, terima kasih, dan jangan lupa kalau goes tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.